Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 kunci agar amalanmu meresap lahir batin ke dirinya mantan, ya. Nah, ketika kita merasa semua cara sudah mentok untuk mendekati mantan sudah tidak bisa didekati, ya. Jangankan didekati, kita baru mendekat saja ke kampungnya, kita sudah diusir oleh tetangganya. Kita mencoba datang ke tempat dia kerja, ya. Baru mendekat ke parkiran tempat dia kerja, kita sudah diusir oleh tukang parkirnya. Nah, jadi mantan sudah tidak bisa untuk kita dekati. Begitu juga telepon, yo kita ganti nomor telepon kita. Sampai puluhan kali setiap mantan mendengar suara kita, langsung telepon dia tolak, ya. Dan setelah itu nomor baru kita diblokir, ya. Apalagi kita coba membuat akun media sosial yang baru agar kita bisa chatting dengan dia. Begitu mantan tahu itu akun media sosial kita, juga langsung dia blokir. Dan sekarang akun media sosial mantan semuanya di private, ya, sehingga ya kita tidak bisa leluasa lagi untuk mengintip postingan-postingan dia. Ya, jadi kan ada, ya, orang kan kalau sudah lama menggunakan media sosial, ya, seperti Facebook itu, atau seperti Instagram, kan media sosialnya dia private. Kalau ada yang mau misal mengajak berteman gitu, dilihat dulu tuh, dilihat, ya. Kalau akun media sosialnya baru, biasanya dia tidak mau. Tapi kalau akun media sosialnya followernya sudah banyak, mungkin baru di-confirm, ya. Nah, jadi intinya bahwa mantan sulit sekali untuk didekati. Nah, maka orang biasanya mencoba tuh, ya, cari solusi lain, tutorial, ya, cari di YouTube. Misal mencari amalan, artinya bisa menaklukkan, menundukkan mantan tetapi dari jauh. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan, ya? Karena kan ada juga misal yang sudah mengerjakan sebuah amalan selama 1 tahun, 2 tahun, tetapi belum ada tanda-tanda dari mantan. Jika amalan itu bekerja, nah, maka ada 3 kunci yang paling penting, ya, agar amalan itu meresap lahir batin ke diri mantan sehingga amalan itu jadi bekerja. Ya, kalau amalan itu bekerja, ya tentu akan ada tanda-tanda dari mantan. Apakah dia membuka blokir-blokir media sosial kita, ya? Apakah kemudian dia membuka blokir telepon kita, tiba-tiba telepon, atau malah tiba-tiba dia datang ke rumah kita, atau paling tidak tanda-tanda yang lebih tipis gitu, ya, misal ada temannya yang menitipkan salam dari mantan dan seterusnya, tetapi akan ada tandanya ketika amalan itu bekerja. 3 kuncinya. Yang pertama, ya, kita harus yakin bahwa amalan ini berjodoh dengan kita dan ini adalah amalan yang terbaik untuk kita. Harus yakin dulu dengan amalannya. Kalau kita sendiri sejak awal sudah ragu-ragu, ya amalannya tidak akan bekerja. Kita harus yakin. Nah, biasanya untuk yakin itu kita mencari guru, ya, secara langsung untuk mengijazahkan amalan itu biasanya keyakinannya akan lebih kuat tuh kalau kita menerima ijazah amalan tadi langsung dari gurunya. Nah, kalau kita dapat tutorialnya dari
channel-channel YouTube, kan kita tidak ketemu langsung sama gurunya. Bahkan kadang-kadang gurunya siapa kita tidak tahu, ya, karena tutorialnya dengan dengan suara saja, bahkan orangnya tidak kelihatan. Nah, jadi kita tidak tahu gurunya siapa, nama gurunya siapa, bagaimana kita mau menyambungkan transmisi keilmuannya ini. Ya, kalau nama gurunya pun kita tidak ngerti. Nah, jadi biasanya orang mencari amalan itu langsung ketemu dengan guru, karena dengan cara itu dia bisa menyambungkan transmisi keilmuannya itu. Caranya menyambungkan transmisi keilmuan itu bagaimana? Ya, kita misal mengirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita tadi, biar nyambung tuh energinya dengan guru tadi. Guru kita energinya nyambung kepada guru beliau terus seperti itu. Nah, itu transmisi keilmuan namanya, ya. Kalau transmisi keilmuannya itu tidak nyambung, itu persis seperti handphone, ya, kipas angin, atau mobil, tapi tidak ada bensinnya. Handphone tidak ada baterainya, kipas angin tidak ada listriknya. Ya, kita punya handphone, tapi kalau tidak ada baterainya kan tidak bermanfaat. Kita punya kipas angin, tapi tidak ada sumber listriknya, yang tidak bisa digunakan. Nah, seperti itulah kira-kira betapa pentingnya transmisi keilmuan itu. Ya, jadi harus nyambung kepada guru-guru itu, dan kita yakin bahwa ini adalah amalan yang terbaik untuk kita. Jadi amalan dan doa itu semuanya harus dikerjakan dengan keyakinan bahwa amalan ini mustajab, doa ini terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa itu terkabul. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ketika kita mengerjakan amalan itu, kita harus fokus. Ya, sering tuh saya sampaikan, kita mengerjakan amalan. Apa kata guru-guru kita? Nah, saat kita mengerjakan amalan itu kan kita mengarahkan energi kepada orang yang kita inginkan, ya. Mengarahkan energi itu ya dengan menyebut namanya, ya, menyebut nama orang tuanya, bin atau binti siapa, membayangkan atau memvisualisasikan wajahnya, atau memvisualisasikan seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seakan-akan dia betul-betul hadir di depan kita. Jadi kita harus fokus. Lah, kalau kemudian kita sedang mengirimkan amalan untuk mantan, tapi yang muncul misal wajah saya, misal gitu, ya menyebar energinya, tidak ke mantan tidak sampai, apalagi ke saya, kan gitu. Saat mengerjakan amalan, yang terbayang adalah wajah artis, ya energinya menyebar. Ya, ke mantan tidak sampai, juga ke artisnya juga tidak sampai. Nah, jadi harus fokus, ya, karena kunci keberhasilan doa dan amalan fokus, ya, tidak berpaling, tidak lalai. Nah, maka ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, karena itu fokus, jangan berpaling. Kalau kita ingin mengirimkan amalan itu kepada mantan, ya fokus kepada mantan, jangan memikirkan yang lain, ya. Maka kalau kita misalnya bekerja, ya selesaikan dulu pekerjaannya, beres, sehingga ketika mengerjakan amalan itu tidak kepikiran tentang pekerjaan. Kalau lapar, makan dulu, ya, sehingga ketika mengerjakan amalan itu jadi tidak tergesa-gesa, tidak memikirkan lauk apa, tidak memikirkan bakso, tidak memikirkan rendang, tidak memikirkan apapun, betul-betul bisa fokus kepada mantan. Nanti kita sedang mengirimkan amalan kepada mantan, yang terbayang terus di pikiran kita adalah rendang,
yang terbayang adalah bakso, yang terbayang adalah es teh. Nah, maka energinya akan menyebar kemana-mana, ya. Fokus ya yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak orang mengerjakan amalan tapi biasanya lupa bersolawat, sehingga energi amalannya tidak bergerak. Banyak orang berdoa tetapi lupa membaca solawat, sehingga doanya tidak naik. Ya, inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu sayun hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa mauquf, diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amalan, kalau kita tidak membaca solawat, ya energinya cuma akan berputar-putar di sekeliling kita saja, tidak akan bergerak. Ya, begitu juga doa, kalau kita berdoa tidak membaca solawat, ya doa kita tidak naik, energinya cuma berputar-putar di sekeliling kita saja. Itu 3 kunci yang perlu kita ketahui agar amalan kita bisa meresap ke diri mantan, meresap lahir batin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.